wabarakatuh. Sebelumnya Kak, kenalin kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Komunikasi Advokasi dengan dosen pengampu Pak Rahmat Rafinzar. Nah, sebelumnya di sini kami ada tugas advokasi kebijakan untuk mewawancarai ketua-ketua yang ada di lingkup Sumsel ini, boleh dari BEM atau dari LSM atau dari lembaga apapun. Nah, di sini tuh kami mengenai meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan di kampus. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada kakak sebelumnya. Mungkin kita bisa langsung wawancara saja, Kak? Oh, boleh. Oke. Untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana sih proses advokasi yang dilakukan agar mahasiswa lebih partisipasi dalam pengambilan keputusan di kampus ini, Kak? Baik, terkait pertanyaan yang pertama gitu ya, bagaimana mahasiswa bisa berpartisipasi dalam advokasi di kampus ya dalam mengambil kebijakan. Yang pertama, kalau mahasiswa tersebut gabung dalam organisasi gitu ya. Saya pengalaman sebagai ketua badan otonom juga di Fakultas Hukum, Law Intellectual Society. Jadi ada beberapa kebijakan pimpinan WD3 itu memang mengajak dari kawan-kawan ketua BO yang ada di Fakultas Hukum untuk menentukan program kerja dan juga diambil keputusan gitu ya. Misal ngadain KDMI. Nah, salah satunya Fakultas Hukum itu lokus yang ditunjuk sebagai panitia KDMI. Jadi kalau untuk di Fakultas Hukum ada beberapa kegiatan yang memang diminta partisipasi ketua BO-nya gitu ya. Kalau untuk di BEM, karena saya di BEM juga dari tahun 2020, sekarang ini masih jadi pengurus gitu ya. Sejauh ini memang belum merasa sih di tingkat universitas ini ada partisipasi BEM dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di tingkat universitas. Nah, kalau untuk mahasiswa secara individu lebih sulit untuk melakukan pengambilan kebijakannya, karena kemungkinan yang besar itu yang diajak itu ketua-ketua badan otonom ataupun pengurus organisasi. Gitu. Berarti kalau untuk di BEMU sendiri itu masih kurang keterlibatan BEMU dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di kampus gitu ya, Kak? Iya, betul. Menurut kakak itu tuh kendala apa sih yang dirasakan, kenapa bisa proses untuk pengambilan kebijakan advokasi di kampus itu nggak melibatkan dari BEMU gitu, Kak? Kalau saya lihat gitu ya, bukan hanya BEMU ya, saya kira ini hampir beberapa organisasi juga merasakan juga gitu ya. Jadi hanya minim partisipasi yang dilakukan oleh kampus ini. Jadi seolah-olah mahasiswa itu sebagai objek dari pihak kampus, dari pimpinan gitu ya, sebagai objek bukan sebagai subjeknya gitu kan, sebagai rekan lah istilahnya untuk mengambil keputusan. Padahal kampus ini kan nggak hanya rektor, nggak hanya dekan, nggak hanya dosen gitu, tapi juga ada mahasiswa. Nah, kalau yang saya lihat karena adanya ketimpangan lah istilah relasi gitu ya, karena pejabat kampus, pimpinan kampus ini mungkin merasa lebih mengetahui isi kampus, jadi peran mahasiswa termasuk juga organisasi di BEM ini kurang maksimal partisipasinya dilibatkan gitu. Kendala apa yang kakak rasakan waktu nggak dilibatkan dalam pengambilan? Kalau kendala gitu ya, tentu kalau kami nggak dilibatkan ya kami nggak mengetahui apa latar belakang kebijakan tersebut diambil, misal gitu ya terkait PTNBH gitu kan. Ini nggak ada sosialisasi ataupun pelibatan organisasi mahasiswa, bahkan mahasiswa di awal prosesnya. Hanya ada kegiatan ketika sudah mau finish. Tadi ada beberapa waktu yang lalu gitu diundang tuh mahasiswa setiap fakultas untuk mendengarkan gitu ya terkait alasan Unsri menuju PTNBH. Tapi itu pun minim gitu, udah mau di ujung baru dikasih tahu. Kenapa nggak di awal gitu kan? Karena kalau misal nggak dikasih tahu, mahasiswa ini kan mikirnya, wah kenapa nih mau PTNBH? Dicari sendiri gitu kan di Google, oh PTNBH ini kemungkinan kampus bisa lebih mandiri, bisa UKT naik dan sebagainya. Meskipun ada sisi positifnya. Jadi miskom gitu kalau misal nggak dilibatkan. Berarti kendala yang dirasakan tuh kalau per poin-poinnya apa saja, Kak? Kalau kendalanya gitu, kalau kendala ketika kita nggak dilibatkan gitu. Yang pertama, mahasiswa itu nggak tahu arah kebijakan kampus itu kemana gitu. Kedua, apabila kebijakan tersebut diambil, mahasiswa berpikir ini ada sesuatu yang nggak baik gitu, nggak benar, karena kurangnya sosialisasi, nggak ada kelibatan mahasiswa, jadi mahasiswa itu mikirnya yang lain gitu. Kemudian yang ketiga, ketika itu diimplementasi, mahasiswa kan ujung-ujungnya jadi pelaku juga, peran gitu kan. Tapi kalau misal nggak dilibatkan, mahasiswa juga nanti bingung gitu kan, apa nih arah kita kemana gitu kan, nggak sinkron antara pimpinan kampus dengan mahasiswanya. Barangkali 3 poin itu sih yang bakal terasa. Terus bagaimana sih strategi dari BEMU yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tadi itu? Kalau terkait kendala-kendala gitu ya kan, kalau untuk di BEMU karena ada bagian juga ya, bagian advokasi. Nah,
mereka inilah yang berperan untuk berkoordinasi dengan pihak pimpinan kampus gitu ya, menanyakan apakah memang benar Pak mau PTNBH, kenapa mahasiswa nggak dilibatkan. Itu dalam kasus PTNBH atau kasus UKT gitu ya, itu ada juga mahasiswa dari BEM gitu ya, kawan-kawan menanyakan ke WR3, ke WR2 gitu ya, terkait problematika UKT gitu ya, ditanyakan advokasi. Jadi jalur advokasi itu memang penting gitu ya, supaya sinkron gitu antara mahasiswa sama pimpinan kampus. Cuma sejauh ini karena kurangnya komunikasi aja sih dari pimpinan kampus, merasa nggak perlu menyampaikan ke mahasiswa atau ke organisasi mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa itu merasa perlu mengetahui gitu ya. Kalaupun dilakukan ya bakal ada koordinasi kan, jadi sama-sama memahami. Kalau selain dari advokasi nih Kak, ada strategi lain nggak untuk menghubungi pihak-pihak kampus untuk mengenai keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan itu? Kalau untuk jalur komunikasi advokasi itu kan bisa secara resmi gitu kan, mengirim surat, minta audiensi gitu ya. Ada juga secara personal, informal gitu kan, melalui WA gitu kan, dikomunikasikan gitu ya. Namun kalau memang jalur-jalur itu masih belum bisa tembus gitu ya, nggak mendapat kabar baik lah dari pihak yang tertuju, ya biasanya bakal ada eskalasi lebih mendalam gitu ya. Mungkin ditemui secara langsung bisa juga. Temui secara langsung, kalau memang masih nggak ketemu juga, ya mau nggak mau bisa melalui media gitu ya, media Instagram ini kan bisa menjadi perhatian juga gitu, ataupun kita koordinasikan dengan kawan bagaimana langkah ke depannya. Ya biasanya kalau memang masih mentok kayak kasus UKT, bermuara ke unjuk rasa gitu kan, aksi gitu, demo. Oh gitu. Kalau selanjutnya Kak, menurut Kakak siapa saja sih aktor yang terlibat agar proses advokasi tersebut benar-benar dapat dipahami sama mahasiswa? Kalau untuk aktor gitu ya, ya pasti dari kawan-kawan mahasiswa dan juga organisasi mahasiswa gitu ya. Nah kalau untuk inisiator dari hal tersebut, ya memang bagus perannya itu di organisasi mahasiswa gitu ya, di BEM khususnya gitu ya. Karena kan kita ada BU, ada AMJ gitu, ada UKM UKK gitu kan, itu ada bidangnya semua gitu ya. Ada yang bidang seni, ada bidang olahraga dan sebagainya gitu ya. Nah untuk BEM ini kan dia ada satu nilai sisi itu terkait advokasi gitu ya. Jadi memang ditujukan kepada BEM. Cuman BEM-nya jangan eksklusif gitu ya, harus melibatkan juga kawan-kawan mahasiswa gitu. Apakah memang benar ini jadi problem gitu ya. Jadi ketika itu disampaikan, BEM ini ada dasar, bukan sekedar versi BEM aja, tapi juga keresahan dari kawan-kawan mahasiswa juga. Jadi untuk aktornya, untuk melakukan advokasi, ya tentu dari kawan-kawan BEM, plus ada perwakilan mahasiswa yang nggak terlibat dalam BEM itu. Oh gitu. Berarti yang dari luar BEM berarti? Iya. Kalau ini Kak, selanjutnya itu bagaimana sih bentuk peran dari aktor-aktor yang telah Kakak sampaikan tadi? Kalau perannya gitu ya, kalau misal untuk dari kawan-kawan mahasiswa gitu ya, itu kan sebagai data bahwasanya memang mahasiswa ini merasa perlu dilakukan advokasi nih perihal UKT misalnya gitu ya. Kemudian kawan-kawan yang terlibat juga, mahasiswa yang bukan anggota BEM itu kan bisa menjadi bukti penunjang gitu ya ketika nanti dilakukan advokasi. Nah beliau juga bisa menyampaikan. Nah kalau untuk kawan-kawan BEM-nya ini merupakan aktor utamanya, dia yang menyampaikan gitu ya, apa aja sih kendala, kemudian juga berapa datanya gitu ya. Jadi kalau untuk peran anggota BEM ataupun dari BEM-nya itu sendiri ya memang melakukan peran sentral gitu ketika komunikasi langsung gitu. Ketika advokasi kan pasti langsung berbicara langsung dengan pihak pimpinan kampus gitu ya. Berarti kalau untuk mengenai hal tersebut, kan itu kan kalau mau dilibatkan dengan pihak kampus, itu kan juga kita ada meminta data-data atau untuk kita analisis lah sebelumnya, untuk kayak sebelum konsolidasi dengan kampus itu ya Kak. Yeah. Nah itu tuh dari BEMU biasanya ada nggak Kak menerima data-data seperti itu? Kalau selama saya di BEMU gitu ya, untuk beberapa isu gitu ya, seperti UKT itu ada. Jadi dari kawan-kawan BEM, pengurus BEM saat itu, dia melakukan pendataan gitu ya, mahasiswa mana saja yang mengalami kesulitan bayar UKT, kan itu kan lagi pandemi gitu ya. Jadi ada beberapa data, meskipun datanya itu nggak terlalu masif gitu ya, karena ada juga mahasiswa itu yang kurang berkenan ngisi data gitu kan. Tapi itu sebagai bukti penunjang bahwasanya ketika pandemi itu semakin meningkat tuh mahasiswa yang kesulitan untuk membayar gitu, karena ada orang tuanya kehilangan pekerjaan dan sebagainya gitu. Jadi untuk data ya pasti diperlukan gitu, apalagi isunya memang kayak UKT gitu kan, nggak bisa meraba-raba gitu ya. Jadi harus ada yang ngisi, ada datanya gitu, baru bisa disandingkan dengan pihak kampus gitu. Oke. Berarti menurut Kakak sangat penting ya peran dari mahasiswa, apalagi peran dari BEMU sendiri
untuk dalam pengambilan untuk dalam proses advokasi untuk pengambilan keputusan. Iya, betul. Menurut kakak nih, apa sih yang kurang dari kampus kita mengenai dalam pengambilan keputusan di kampus ini? Kalau selama saya sebagai mahasiswa Unsri gitu ya, di fakultas juga, di Unsri juga gitu, ikut organisasi, kalau saya lihat Ormawa ataupun mahasiswa ini masih dianggap sebagai objek gitu, nggak sebagai subjek untuk melakukan keputusan gitu. Jadi ya udah, mahasiswa ini sebagai objek, apapun keputusan mahasiswa yang bakal merasakan itu, tapi nggak dilibatkan secara penuh dari awal gitu. Padahal kan tugas kampus bukan hanya terdiri dari dosen, tenaga pendidik gitu ya, ataupun dari pimpinan kampus, tapi juga ada mahasiswanya juga gitu ya. Jadi kalau saya lihat gitu ya, kalau untuk di Unsri ini masih minim bentuk keterlibatan. Bahkan untuk informasi aja gitu ya, kan ketemukan informasi publik ya, bisa kawan-kawan cek di lamannya Unsri gitu ya. Kalau saya lihat nggak terlalu masif juga informasi yang disebarkan gitu ya. Tidak terlalu mendetail. Iya, nggak terlalu mendetail. Misal kayak pembayaran UKT ataupun informasi terkait pengumuman itu malah dapat dari WA, bukan dari webnya. Di webnya nggak ada, tapi di WA dapat. Karena dapat dari mana? Dapat dari pejabat kampus yang mengirimkan ke mahasiswa. Iya. Jadi kurang gitu kalau saya nilai. Berarti kalau selain permasalahan UKT ya kak, permasalahan apa lagi sih yang di kampus ini yang tidak mengambil tidak melibatkan mahasiswa? Kalau yang terbaru ya PTNBH, karena PTNBH ini karena kan memang sudah dicanangkan dari tahun kemarin gitu ya. Tapi mahasiswa ini cuma tahu ya udah Unsri mau PTNBH gitu ya. Dari informasi kawan-kawannya, tahu dari statement dari pimpinan kampus ketika ada kegiatan seminar gitu. Tapi nggak disampaikan di awal itu apa alasannya gitu. Baru dikasih tahu di bulan Januari kemarin ada pertemuan. Itu pun cuma berapa jam gitu ya untuk menyampaikan terkait PTNBH. Berarti tidak ada sosialisasi juga? Iya, dari di awal kampus. itu nggak ada, cuma di akhir aja. Itu pun hanya beberapa mahasiswa gitu ya, untuk memberikan pencerdasan lah gitu. Kenapa nggak dari awal gitu kan? Karena dari awal sampai sebelum adanya kegiatan itu, kami dari BEM mikir, wah ngapain Unsri mau PTNBH gitu ya? Apa jangan-jangan mau naik ke UKT nanti atau gimana gitu. Itu kan bentuk komersialisasi pendidikan lah. Meskipun ada sisi positif sama negatif gitu ya. Kan perlu disampaikan ke mahasiswa biar nggak salah persepsi gitu. Berarti kalau dari BMU sendiri tuh masih kurang ya kak untuk dari pihak, kan kalau dari pihak kampus kan langsungnya ke BMU kan kalau dari fakultas kan dekanat kayak gitu, dari rektorat atau seperti itu tuh berarti masih kurang ke pihak BMU. Kalau saya nilai untuk informasi yang strategis seperti itu kurang gitu untuk kelibatan organisasinya itu. Harapannya apa sih kak ke depannya untuk? Ya kalau harapannya gitu, kalau memang pengen menuju kampus yang ternama gitu ya, mahasiswa itu jangan sekedar jadi objek gitu ya, tapi juga jadi pelakunya, subjeknya gitu ya. Dilibatkanlah mahasiswa dalam pengambilan kebijakan kampus gitu ya. Karena pimpinan kampus, dosen dan sebagainya kalau nggak ada mahasiswa gimana gitu kan. Ini kan mahasiswanya lebih banyak gitu kan daripada pimpinan kampus dan juga pegawainya gitu ya. Jadi mahasiswa harus dilibatkan juga, apapun yang terjadi ya mahasiswa yang bakal merasakan juga gitu. Jadi bersama-sama lah, gotong royong istilahnya gitu kan. Jangan diabaikan lah suara mahasiswa juga gitu. Oke, mungkin kak itu aja pertanyaan dari kami. Makasih atas waktu yang telah kakak luangkan. Mungkin dengan adanya wawancara ini dapat membuat kampus kita lebih baik ke depannya. Iya, amin. Ini itu saja dari kami dari kelompok 1 dari kelas A Indralaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.